Hai semuanya, saya Laurentius Exrodio dengan NIM 2210417841. Di video ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester Supply Chain Management yang diampu oleh Pak Adi Mursalin. Nanti di UAS ini ada 4 pertanyaan yang akan saya jawab satu persatu. Pertanyaan pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah Supply Chain Management? Kenapa Anda harus hadir, dan apa saja yang sudah Anda pelajari dari dosen Anda mengenai supply chain management, dan apa manfaatnya bagi Anda sebagai mahasiswa dan pebisnis. Saya selalu menghadiri kuliah supply chain management. Saya hadir sebanyak 14 kali dan tidak pernah absen di mata kuliah supply chain management dengan persentase 100%. Kenapa harus hadir? Karena di setiap kelas akan diberikan materi penting yang sangat disayangkan apabila di-skip atau dilewatkan. Kemudian saya juga harus memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa, yang mana seorang mahasiswa menurut saya harus hadir di setiap pertemuan atau kuliah. Kemudian apa saja yang saya pelajari dari dosen? Nah, setelah mengikuti kuliah dari Pak Adi Mursalin, saya banyak belajar mengenai SCM. Mulai dari seperti apa itu SCM, tujuannya, fungsi SCM, manfaat SCM, serta komponen-komponen yang terdapat di SCM. Dan saya juga menyukai teknik mengajar dari Pak Adi Mursalin yang menggunakan diskusi home dan expert group. Jadi nanti dari home group kita berpencar untuk berdiskusi dengan expert group. Baru nanti setelahnya kita menjelaskan hasil diskusi kita dari expert group kepada teman kelompok kita dari home group. Kemudian, manfaat belajar SCM bagi mahasiswa dan pebisnis. Jadi, bagi mahasiswa, belajar supply chain management memiliki berbagai manfaat. Di antaranya memperluas wawasan dan pengetahuan tentang manajemen rantai pasokan. SCM merupakan bidang ilmu yang luas dan kompleks, sehingga mempelajarinya dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga layanan pelanggan. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti keterampilan analisis, problem solving, dan komunikasi, juga dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan lainnya. Kemudian meningkatkan peluang kerja. SCM merupakan bidang ilmu yang semakin penting di era globalisasi. Oleh karena itu, lulusan dengan keterampilan SCM memiliki peluang kerja yang lebih besar di berbagai perusahaan, baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian bagi pebisnis, belajar SCM memiliki berbagai manfaat, di antaranya meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Dengan menerapkan SCM, pebisnis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan sehingga dapat mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian memperluas peluang bisnis. SCM dapat membantu pebisnis untuk memperluas peluang bisnis baik secara domestik maupun internasional. Kemudian meningkatkan daya saing. Dengan menerapkan SCM, pebisnis dapat meningkatkan daya saing perusahaannya di pasar. Pertanyaan kedua, coba Anda sebutkan judul buku Supply Chain Management yang Bapak tulis, sebutkan jumlah halaman dan jumlah bab, serta jelaskan secara singkat saja isi dari setiap bab. Buku Supply Chain Management yang Pak Adi Mursalin tulis berjudul Strategi dan Sinergi, Merajut Keberhasilan dengan Manajemen Rantai Pasokan. Buku ini berjumlah total 306 halaman dan memiliki 16 bab. Pada bab 1, itu menjelaskan tentang manajemen rantai pasokan di era yang semakin canggih, strategi yang mengarah keberhasilan, cara membangun sinergi yang kuat, bisnis dan logistik sinergi efisiensi untuk keberhasilan dan rantai pasokan, tantangan dalam mencapai keberhasilan, strategi dan solusi untuk mengatasi tantangan, teknologi sebagai pendorong transformasi, dan yang lain-lainnya. Kemudian di bab 2 ini isinya antara lain pentingnya rantai pasokan, definisi dan ruang lingkup manajemen rantai pasokan, peran konsep dasar manajemen rantai pasokan dalam kesuksesan bisnis, pilar-pilar konsep dasar manajemen rantai pasokan,
integrasi vertikal dan kolaborasi horizontal, dampak teknologi terhadap konsep dasar manajemen rantai pasokan, tantangan dan solusi dalam penerapan konsep dasar manajemen rantai pasokan, contoh keberhasilan bisnis melalui penerapan konsep dasar manajemen rantai pasokan, dan juga masa depan konsep dasar manajemen rantai pasokan. Di bab 3 akan dijelaskan tentang perencanaan dan pengendalian persediaan, proses produksi dan manufaktur, distribusi dan pengiriman, koordinasi dan kolaborasi, teknologi dan inovasi, dampak positif pada kinerja bisnis modern, tantangan dan solusi dalam penerapan, keberhasilan bisnis melalui penerapan konsep dasar manajemen rantai pasokan, dan masa depan konsep dasar manajemen rantai pasokan. Pada bab 4 akan menjelaskan tentang peran dan dampak perencanaan permintaan, definisi dan makna, elemen inti dalam perencanaan, permintaan, tantangan dan solusi dalam perencanaan permintaan, keberhasilan melalui perencanaan permintaan yang cermat, serta juga masa depan perencanaan permintaan seperti tren dan inovasi. Kemudian di bab 5 yang berjudul pengadaan yang berdaya saing mengoptimalkan sumber daya untuk pertumbuhan. Di bab ini berisi penjelasan tentang pengadaan yang berdaya saing, konsep dan maknanya, ciptakan strategi pengadaan yang berdaya saing, optimalisasi sumber daya melalui pengadaan, beradaptasi dengan dinamika pasar, keunggulan bersaing melalui pengadaan yang berdaya saing, tantangan apa saja yang ada di dalam pengadaan yang berdaya saing dengan solusinya, serta juga menjelaskan tentang masa depan pengadaan yang berdaya saing seperti tren dan inovasinya. Kemudian di bab 6, ini berisi penjelasan tentang arsitektur keberhasilan bisnis, menjelajahi manajemen persediaan yang efektif. Di bab ini akan menjelaskan mengenai manajemen persediaan, landasan kesuksesan bisnis, anatomi manajemen persediaan, mengurai komponen utama, strategi pengelolaan persediaan, fondasi pertumbuhan, teknologi dan inovasi dalam manajemen persediaan, tantangan dan solusi dalam manajemen persediaan, bisnis yang berjaya melalui manajemen persediaan efektif, masa depan manajemen persediaan, inovasi dan adaptabilitas. Di bab 7 dengan judul melangkah menuju efisiensi tertinggi, eksplorasi dalam manajemen produksi dan operasi. Di bab ini berisi tentang manajemen produksi dan operasi, landasan kesuksesan, anatomi manajemen produksi dan operasi, komponen utama, strategi efektif dalam manajemen produksi dan operasi, penerapan teknologi dan inovasi, keandalan melalui manajemen produksi dan operasi, antisipasi tantangan dan solusi, dan juga akan menjelaskan tentang cara menghadapi masa depan, tren dan inovasi. Di bab 8, dengan judul mendistribusikan masa depan, transformasi, transportasi, dan distribusi. Di bab ini, membahas tentang diantaranya dinamika transportasi dan distribusi, tantangan masa kini era baru, teknologi dan inovasi, konsep berkelanjutan, kelestarian dalam transformasi, transportasi, dan distribusi, konektivitas global, distribusi yang terhubung lebih dekat, masa depan dalam praktik, kasus, dan contoh, serta membahas tantangan dan peluang masa depan. Nah, di bab 9, teknologi informasi sebagai pilar utama dalam revolusi SCM. Bab ini berisi tentang antara lain perkembangan teknologi informasi, transformasi rantai pasokan dalam era digital, peran teknologi informasi dalam SCM, era SCM 4.0, konsep dan implementasi tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam SCM, dampak positif pada efisiensi dan keberlanjutan, dan juga keberhasilan integrasi teknologi informasi dalam SCM. Di bab 10, rantai pasokan masa depan, mendefinisikan kembali kinerja melalui pemantauan dan analisis, berisi perkenalan tentang pentingnya pemantauan dan analisis dalam rantai pasokan, transformasi era rantai pasokan dari tradisional ke masa depan, pemantauan kinerja dalam rantai pasokan, visibilitas yang belum pernah ada, menyelami data untuk menemukan wawasan berharga, indikator kinerja utama, tantangan dalam pengukuran dan penggunaan, masa depan rantai pasokan, mengembangkan strategi berdasarkan analisis kinerja, dan juga inovasi melalui pemantauan dan analisis kinerja. Di bab 11, dengan judul melintasi arus tantangan, menavigasi kompleksitas dalam manajemen rantai pasokan.
Bab ini berisi tentang dinamika pasar global dan perusahaan teknologi, tantangan dalam pengelolaan risiko, kompleksitas rantai pasokan global, ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi, keunggulan melalui inovasi, serta juga strategi adaptif dan responsif. Di bab 12 berjudul Green SCM, mengurangi jejak lingkungan melalui inovasi dalam rantai pasokan. Bab ini akan membahas terkait Green SCM, bagaimana konsepnya, jejak lingkungan dalam rantai pasokan, peran inovasi dalam mengurangi jejak lingkungan, inovasi dalam Green SCM, strategi inovasi dalam Green SCM, keuntungan bisnis dan lingkungan, serta tantangan dan hambatan. Di bab 13, transformasi rantai pasokan, implementasi inovasi dalam SCM untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Membahas tentang bagaimana memahami rantai pasokan, implementasi inovasi dalam SCM, dan implementasi teknologi IoT atau Internet of Things. Di bab 14, inovasi dalam manajemen risiko rantai pasokan untuk meminimalkan dampak gangguan pada operasi bisnis. Di bab ini mempelajari tentang definisi dan pentingnya manajemen risiko rantai pasokan, dampak gangguan pada rantai pasokan terhadap operasi bisnis, peranan inovasi dalam manajemen risiko rantai pasokan, contoh inovasi dalam manajemen risiko rantai pasok, teknologi dan alat bantu untuk inovasi manajemen risiko rantai pasok. Kemudian di bab 15, mengarungi masa depan, tren dan inovasi dalam manajemen rantai pasok. Di bab ini mempelajari tentang manajemen rantai pasokan, tren utama dalam manajemen rantai pasokan, inovasi dalam manajemen rantai pasokan, serta dampak inovasi pada manajemen risiko rantai pasokan. Di bab 16 atau bab terakhir ya, berisi kesimpulan tentang interpretasi dari buku tersebut dan juga kesimpulan akhir. Lanjut di pertanyaan ketiga, Anda semua sudah mengikuti webinar mengenai supply chain management. Siapa pembicara dalam webinar tersebut dan jelaskan apa-apa saja yang dijelaskan oleh pembicara tersebut, dan siapa MC dalam acara webinar tersebut, dan siapa pemberi kata pembuka dan kata penutup dalam acara webinar tersebut. Manfaat dan ilmu apa yang Anda peroleh dari mengikuti webinar tersebut, dan apakah Anda telah memperoleh sertifikatnya kalau sudah di screenshot. Nah, jadi di webinar yang bertemakan webinar logistik 4.0 Technologies and Readiness, di mana pembicara di webinar tersebut adalah Bapak Sigit Budi Darmawan, ST MBA. Kemudian Master of Ceremony atau MC dari webinar tersebut adalah Kak Paulina Kus Ariningsih, ST MSc. Ada juga pemberi kata sambutan yaitu Dr. Yogi Yusuf Ibisono, STMT, dan pemberi kata penutup, Sani Susanto, sekaligus dia adalah Head of Supply Chain Center di Universitas Katolik Parahyangan. Yang dijelaskan oleh pembicara di webinar tersebut antara lain Understanding Industry 4.0, di mana dia memberi pemahaman tentang industri 4.0 ini. Kemudian Challenge in Supply Chain, di mana dia memberitahu tentang tantangan apa saja yang ada di supply chain. Kemudian Technology in Supply Chain Logistik, dan Readiness and Digital Transformation Journey. Ilmu dan manfaat yang saya peroleh. Saya memahami konsep dan karakteristik Industri 4.0, yaitu revolusi industri yang didorong oleh perkembangan teknologi seperti Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence, dan lainnya. Saya jadi mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengelola rantai pasokan logistik di era industri 4.0, seperti meningkatnya permintaan pelanggan, persaingan global, kompleksitas operasional, dan risiko ketidakpastian. Dan ini adalah sertifikat partisipasi dari keikutsertaan saya di webinar tersebut. Kemudian pertanyaan keempat, apa kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Supply Chain Management dan webinar SCM pada tanggal 14 Desember 2023 tersebut? Nah, kesan saya selama mengikuti mata kuliah Supply Chain Management adalah sangat menyenangkan. Pak Adi Mursalin merupakan dosen yang sangat komunikatif dan mudah diajak berdiskusi. Selain itu, Bapak juga sangat mendukung mahasiswa untuk aktif dalam pembelajaran. Dan Bapak juga, menurut saya seorang penulis buku yang hebat. Kemudian, kesan saya setelah
mengikuti webinar ini adalah sangat menarik dan informatif. Saya mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa itu industri 4.0 dan bagaimana perkembangannya di Indonesia dan dunia tentunya. Saya juga memahami tantangan teknologi dan solusi yang ada di bidang rantai pasokan atau logistik. Di era industri 4.0, saya sangat merasa termotivasi untuk terus belajar dan berinovasi dengan menggunakan teknologi digital. Demikian video ujian akhir semester saya. Saya harap saya dapat nilai yang bagus ya. Buat yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Have a nice day.